Shalom, selamat malam Oma Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Rabu 13 Maret 2024, kembali kita bersekutu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama perkenalkanlah saya Ibu Rina M. Kaindo, anggota PKLU GPIB Gratia Bekasi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mendahulunya, kita mulai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Mari Oma Opa sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati kami dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kitab Lukas 18 ayat 13 dan 14 yang bertutur, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini bertemakan Tuhan membenarkan yang tersisih. Mengakui kesalahan bukanlah suatu yang mudah dilakukan. Seringkali orang tua yang telah melakukan kesalahan kepada anaknya enggan untuk mengakui dan meminta maaf. Oleh karena rasa gengsi, dengan berbagai cara kita berusaha untuk menutupi kesalahan, disadari atau tidak. Dengan cara demikian kita membiarkan kesalahan itu meracuni hidup kita. Pemungut cukai yang dipandang masyarakat Yahudi sebagai orang yang berdosa, bahkan diberi stigma sebagai sampah masyarakat karena bekerja untuk Romawi dan sering melipat gandakan pajak untuk kepentingan diri sendiri. Datang ke bait Allah untuk berdoa sebagai rumah bersama, gereja hendaknya menjadi tempat yang ramah dan bukan bagi setiap orang yang rindu datang untuk menyembah atau berdoa kepada Tuhan. Pemungut cukai itu datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan diri dan penyesalan akan keberdosaannya. Penyesalan itu ditujukan dengan cara memukul dirinya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia memohon Allah mengasihi dia orang yang berdosa. Tanpa malu, pemungut cukai itu mengakui sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Dosa bukanlah sesuatu yang layak untuk ditutupi atau disembunyikan, karena Allah Maha Tahu. Setiap orang yang menyadari dan mengakui kehinaannya sebagai orang berdosa, serta memohon pengampunan di hadapan Allah, akan dibenarkannya. Sebaliknya, siapa saja yang memegahkan diri di hadapan Allah akan direndahkan. Melalui narasi pengakuan pemungut cukai ini, penulis Injil Lukas hendak menyampaikan tentang sikap yang berkenan di hadapan Allah, yaitu kesadaran akan ketidaklayakan diri
dan kesediaan untuk memohon pengampunannya. Tuhan bersedia memperlihatkan orang yang demikian dalam anugerah kasih-Nya. Oleh karena itu, pembenaran yang kita terima melalui iman adalah anugerah, bukan bonus atau upah. Selayaknya lah kita bersyukur atas anugerah itu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku mengenal yang sesat untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Oma Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui SBU pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami, kaum lanjut usia seluruh GPIB dimanapun kami berada. Agar kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintahan melalui dari pusat hingga ke daerah. Karuniakanlah kepada mereka hikmat dan pengertian sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB dimanapun kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program yang telah direncanakan, diantaranya program lansia berprestasi. Biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali.